Alhamdulillah alladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan li sa'adatil 'amilin al-mukhlasin fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan. Yang rasa syukur itu kita nyatakan, kita wujudkan dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan itulah hakikat takwa. Termasuk pada siang hari yang penuh berkah ini, kita mau memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan semua ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan hari raya Idul Adha, yang berdasarkan perhitungan hisab hakiki, hari raya Idul Adha tahun ini jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala berjumpa dengan hari raya yang agung tersebut. Dan setiap perayaan Idul Adha kita selalu diingatkan dengan satu sosok Nabiullah yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala secara resmi diangkat menjadi kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Aku angkat Ibrahim itu sebagai kekasihku. Tetapi ini bukan serta-merta. Tentu melalui satu perjalanan panjang, ujian, cobaan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada beliau, dan beliau lulus. Bisa kita bayangkan ketika beliau lama tidak dikaruniai seorang putra, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, fabasyarnahu bighulamin halim. Aku beri berita gembira kepada Ibrahim itu dengan lahirnya seorang putra yang halim, seorang anak yang salih. Tetapi ketika Ismail masih kecil, masih berusia beberapa bulan saja, kemudian Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Ta'ala, Ibrahim, kamu bawa istri dan anakmu di satu tempat, di satu lembah yang gersang dan tandus, yang tidak ada satupun makhluk bisa hidup di situ. Dan kemudian tempat ini dinamakan Makkah. Biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Di satu lembah yang gersang dan tandus di sekitar Baitullah. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan putra tercinta beliau, putra sematawayang beliau yang lama diharap-harapkan. Puluhan tahun Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Begitu diberi seorang putra, diuji oleh Allah Ta'ala, tinggalkan anak dan istrimu di tempat yang gersang dan tandus itu. Dan Nabi Ibrahim sedikit pun tidak membantah. Melangkahlah beliau meninggalkan istri dan anaknya tersebut. Hajar yang tidak mengetahui apa maksud tersebut
memanggil-manggil suaminya, wahai suamiku, akan aku tinggalkan kemana aku? Nabi Ibrahim tidak menoleh dan tidak menjawab sedikit pun. Tetapi kemudian Hajar yang juga merupakan istri yang solihah ini faham, wahai suamiku, apakah ini merupakan perintah Allah? Kemudian Nabi Ibrahim menganggukkan kepala. Maka mantaplah Hajar, sehingga kemudian terjadilah satu peristiwa besar dalam kasus ini. Ketika itu Nabi Ibrahim sudah meninggalkan Hajar dan Ismail kecil, yang ketika itu kemudian perbekalan Hajar itu habis dalam beberapa hari. Di sekitar tidak ada makanan sama sekali. Ismail kecil menangis karena kehausan. Maka Hajar berlari-lari kecil antara dua bukit Safa dan Marwah. Hajar itu tidak menyangka bahwa di tempat itu nanti kemudian akan muncul mata air yang sampai saat ini tidak pernah kering, yang kemudian kita kenal dengan sumur Zam-Zam. Padahal di satu daerah yang secara ilmu pengetahuan dibor dengan kedalaman puluhan meter pun tidak akan keluar air. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menunjukkan kebesaran kekuasaannya, cukup dengan sepakan dari seorang anak yang masih bayi. Hajar pun tidak menyangka, beliau hanya berlari-lari kecil demi upaya itu, yang kemudian sekarang ini menjadi salah satu manasik dalam ibadah haji yang bernama sa'i. Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Baina Safa wal Marwah, 7 kali Hajar itu berlari-lari kecil sehingga kemudian muncullah mata air itu. Ini menunjukkan betapa ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim tidaklah ringan. Setelah itu belum selesai sampai di situ. Nabi Ibrahim mulai tumbuh menjadi satu anak yang dewasa, satu anak yang mulai bisa diajak berkomunikasi. Turun perintah, sembelihlah anak. Para jamaah rahimakumullah, menyembelih anak yang lama diharapkan hadirnya, anak yang satu-satunya, dan anaknya ini adalah anak yang penurut, anak yang betul-betul anak solih, hulamun halim. Kalau perintah ini mungkin diberikan kepada orang tua yang putranya banyak, anaknya 10 mungkin, dan semua itu nakal-nakal, diperintah seperti ini tidak berat, malah seneng itu orang tuanya. Sembelihlah anakmu, mesti tanya itu, berapa ya Allah? 5 atau 7? Tapi ini satu-satunya. Dan Ismail ini adalah satu anak yang betul-betul menurut kepada orang tuanya. Maka kita perhatikan dalam Al-Quran surat As-Saffat, bisa panjenengan baca mulai ayat 99 sampai 104. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ibrahim sudah sampai pada as-sa'ya, usia-usia yang ya sedang lucu-lucunya, sudah mulai bisa berkomunikasi, Nabi Ibrahim menyampaikan, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, kemarin bapak bermimpi nak, disuruh membelih anakmu. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim yakin ini perintah Allah. Tetapi Nabi Ibrahim tidak serta-merta kemudian Ismail dibawa di bahasa Jawanya dijiret begitu, kemudian disembelih, tidak serta-merta begitu. Diajak berdiskusi itu anak itu. Fangdur madza tara, bagaimana anakku, pendapatmu tentang perintah Allah ini? Lagi-lagi bapak yang solih, ibu yang solihah akan melahirkan anak-anak yang solihin. Jawaban Nabi Ibrahim ini, jawaban Nabi Ismail ini sungguh luar biasa. Andai kata perintah ini diberikan kepada anak zaman sekarang, nih bapak suruh menyembelih kamu, mesti anak itu akan lari lapor polisi. Tapi kita perhatikan bagaimana Nabi Ismail kecil ini. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau memang ini perintah Allah, ayahku, laksanakan. Saya rela, saya ikhlas, saya ridho, dan insya Allah nanti bapak akan menjumpai saya termasuk golongan orang-orang yang sabar. Subhanallah. Dan betul-betul dilaksanakan perintah itu. Berangkatlah berdua bapak dan anak ini menuju satu bukit di daerah Mina. Nabi Ismail dengan segala kepasrahannya sudah siap untuk disembelih.
Nabi Ibrahim dengan pedang di tangan sudah siap untuk menyembelih yang disayanginya ketika itu. Karena bagaimanapun kecintaan Nabi Ibrahim kepada anaknya tidak bisa mengalahkan kecintaannya kepada Allah. Maka falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika dua bapak beranak ini, anak dan bapak ini sudah siap-siap menjalankan perintah Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim. Allah Ta'ala mengatakan, cukup Ibrahim, cukup. Ujianku sudah cukup. Dan engkau sudah membuktikan bahwa kecintaanmu kepada apapun yang ada di dunia ini, anak sekalipun yang ketika itu paling kamu cintai, tidak bisa mengalahkan cintamu kepada aku. Maka tidak heran kalau kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dilantik oleh Allah Ta'ala secara resmi menjadi kekasihnya, Ibrahim al-Khalil. Mudah-mudahan kita bisa menapak tilasi jejak langkah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Kita berupaya untuk mengorbankan apa yang ada di dalam diri kita ini demi mencapai dan menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dalam hidup ini, amal ilmu rizki yang barokah, dan akhirnya kita bisa memungkasi perjalanan kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu bahan renungan bagi kita bersama. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah ikhwatal iman rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa ya ibadallah i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.